pembahasan kita itu secara struktural dan sistematis, sehingga tidak ada kerancuan dalam menyimpulkan. Jadinya writer harus sadar gitu. Penulis. Sebelumnya juga kalau bisa kita bahas itu pendidikan. Bagaimana sih pendidikan yang ada di lingkungan kita sekarang ini sebelum menyebar luas ke Indonesia secara universal yang ada di Lombok ini. Relevan nggak kurikulum yang ada di sini? Dan relevan nggak guru-guru itu untuk mendidik ke depannya? Pertanyaan saya sekarang, gimana seandainya di dalam ruang kelas itu ada siswa atau mahasiswa yang mungkin belum sedalam itu memahami materi, tapi dipaksa untuk memahami apa yang ada di materi kurikulum. Apakah itu tepat atau tidak? Kan biasanya ada yang ambil jurusan ini kan, tapi pas dia kuliah dia ambil jurusan lain. Apakah bisa dicocokkan dengan kurikulum yang ada? Apakah perlu diralat kurikulum atau direvisi kurikulum yang ada? Di buku ada buku tentang guru adalah sang peneliti. Sebenarnya proyeksi pendidikan abad ke-21 itu adalah bagaimana literasi itu dikembangkan tidak hanya di dalam membaca dan menulis, tapi bagaimana caranya di dalam matematik dan sains, lebih khususnya kepada etik kita menjadi guru dan menjadi siswa yang harus dipahami. Contohnya, seandainya selain dipilih harus dipilah, maksudnya oh nilainya segini anak ini, oh berarti dia masuk di kelas ini dan kurikulumnya begini, tidak disamakan kurikulumnya. Bagaimana seandainya tutup pen ini kan, tutup pen dipaksakan untuk menutup spidol misalnya, apakah mampu? Kan itu permasalahannya sekarang. Nah di dalam PISA itu istilah ujian universal, ujian umum 78 negara di Asia ini, dicampur dengan Eropa. Indonesia itu menempati peringkat ke-70 hasil nilai PISA ujian, yang dimana yang diujikan itu adalah membaca, matematik, dan sains. Jadinya di sana tuh tempat titik letak kekurangan Indonesia adalah penempatan kurikulum yang kurang tepat. Jadinya contoh ya sekarang, seharusnya di kuliah ini atau di Mahatali lah contohnya, seharusnya tidak mempelajari itu. Bagaimana seandainya dipilah yang baru lulus SMA, oh ini pelajarannya, dites kan ada pengetesnya kan, coba ada pengetesan begitu, mungkin dia akan lebih efisien dan lebih produktif untuk mencetak generasi yang baik itu. Karena seandainya disamakan, mungkin akan ada kebimbangan di sana. Apa kena nah? Ternyata menu bagi orang yang udah paham, tapi yang belum paham, yang belum memiliki dasar sama sekali, yang SMK atau yang SMA kan banyak yang kebablasan itu kan. Gimana sekarang? Gimana guruku Kadi ya? Kalau saya itu memang dari awal itu saya tidak sepakat dengan apa istilahnya sistem pendidikan kita. Bagaimana dulu pernah saya pelajari tentang kurikulum itu, baru kita mendapatkan hasil kurikulum itu adalah ketika 15 tahun ke depan.
baru menemukan hasilnya. Tapi sekarang berdasarkan pengaruh terhadap kebijakan politik yang apa istilahnya, yang lebih mementingkan terhadap birokrat, terhadap yang sudah apa istilahnya itu bergabung terhadap oligarki, itu lebih mementingkan kepentingan oligarki daripada kepentingan apa istilahnya masa depan generasi. Sehingga seperti yang disampaikan tadi, sebetulnya kita itu selalu menuntut siswa kita itu untuk menguasai segala ilmu pengetahuan. Sedangkan di situ guru saja itu belum tentu menguasai semuanya sepenuhnya. Bayangin nih, kita di sekolah itu ada berapa mata pelajaran, ya kan? Hampir sampai 10-an mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Dan guru pun, ya, kalau sekarang saya melihat guru pun itu 1 tahun itu kalau dia guru pun itu kalaupun dia mengetahui atau menguasai satu bidang ilmu. Kenapa saya katakan begitu? Karena guru itu cenderung itu mengulangan, repetition apa yang sudah diajarkan semester 1 itu, kemudian ke semester 2 misalkan. Nah, nanti itu ada berapa kali pertemuan? Ada 18 kalau nggak salah, 18 ya, sampai kepada UAS ya. Sampai kepada UAS itu ada 18 kali pertemuan. Dan tidak bisa secepat itu siswa itu akan memahami seluruh mata pelajaran. Sebelum memahami mata pelajaran itu, sudah berganti kepada mata pelajaran yang lain. Dan sekali pertemuan pun tidak bisa akan selesai. Kita saja di kampus itu hanya 14 kali pertemuan. Baru ketemu ke UTS libur. Masuk lagi ke semester 2. Selanjutnya gitu, baru ke pertemuan selanjutnya. 6 kali pertemuan ya. Berapa kali pertemuan sampai ke UTS? Ada 6 kali. 16 kali pertemuan. Nah, nanti itu akan sistemnya akan mengulang nanti, ulang-ulang. Sehingga guru pun yang ngajar itu akan mengulang apa yang sudah diajarkan yang kemarin. Ya, artinya apa? Tuntutan guru yang sekarang ini sebetulnya tidak hanya menguasai tidak hanya menguasai ilmu itu aja, tapi dia harus lebih daripada ilmu yang disampaikan. Nah, inilah kenapa guru, dosen itu tidak mau dikritik. Karena apa? Dia pun tahu, dia pun paham sendiri ilmu yang dia sampaikan itu hanya sebatas ini. Sehingga ketika pun dikritik tentang ilmu-ilmu yang lain, tidak akan nyambung di situ. Lagi sekali barangkali poin yang saya sampaikan adalah tidak mungkin siswa itu akan menguasai seluruh mata pelajaran. Gitu. Nah, belum lagi nanti pergantian kepemimpinan, masa kepemimpinan atau priorisasi di dalam kebijakan kita di pemerintahan, di pemerintahan kita. Ganti presiden maka ganti menteri, tidak mungkin, tidak ada menteri itu menjalankan kurikulum yang kemarin. Contoh dari kurikulum berapa, dari WKSBM, WKSBM sih, KTSP kan? Enggak, sebelum KTSP itu kan ada namanya KBM kan? KBM. Ada KBM, KTSP, kemudian K13, baru ke sekarang itu Merdeka, itu kampus Merdeka, belajar Merdeka. Kurikulum yang hanya sekedar membuat satu apa saya bilang tadi tuh, buat silabus itu kan satu lembar itu kan, satu lembar.
Karena yang ingin disampaikan pada pendidikan yang sekarang ini adalah skillnya sebetulnya, skill, kemampuan secara psikomotoriknya lah, psikomotoriknya itu yang lebih diutamakan kalau yang sekarang. Tapi di satu sisi juga dituntut untuk menguasai yang lain. Saya sepakat terkait dengan, kalau di dalam pendidikan yang sekarang saya sepakat terkait dengan bagaimana lebih mengedepankan tentang psikomotoriknya, sepakat. Akan tetapi tidak bisa dinilai hanya satu saja. Penilaian itu tetap ada yang tiga itu. Apa yang tiga itu? Psikomotorik, terus afektif, apalagi kompetensi itu apa namanya? Ini tidak akan bisa kita capai dalam pendidikan yang sekarang itu. Belum lagi persoalan guru yang tidak memahami betul apa yang disampaikan. Nah, sekarang kalau kita lihat di kemarin ada diskusi juga tentang itu. Ternyata di Eropa itu, kalau misalkan di perguruan tinggi nih, mereka tidak diberikan memilih jurusan dulu sebelum dia kuasai dua ilmu. Pertama itu tentang logika, yang kedua itu tentang apa satu itu? Logika sama bahasa. Nah, ada dua yang digojlok dulu. Itu pun kalau mereka tidak lulus dari yang dua ini, dia tidak akan diberikan untuk memilih jurusan. Itu di Eropa. Karena berdasarkan yang analisis yang kedua, ilmu yang dua ini, ketika dia sudah memahami logika, maka secara tidak sadar mereka akan kritisi sendiri, mereka akan membangun sendiri, mencari sendiri ilmu-ilmu yang akan dibutuhkan di dalam jurusan mereka. Contoh kayak kita ini kan semeraut, kita ini kuliah ini kita nggak jelas sebetulnya, nggak jelas kita kuliah. Kenapa saya bilang nggak jelas? Masuk jurusan itu yang penting masuk jurusan, oke, masuk PAI. Padahal PAI udah berapa banyak kan, berapa banyak PAI guru. Beda ketika zaman reformasi atau kemerdekaan, beda zamannya. Kalau dulu di zaman kemerdekaan yang lebih dikedepankan itu adalah memang guru. Makanya setelah merdeka yang pertama kali dicari oleh Soekarno adalah guru. Dikumpulkanlah para guru-guru itu. Mungkin ini mengambil konsep Nabi dulu kan, ketika perang Badar ya apa. Jadi penghafal itu dibunuh semua, sehingga yang dicari apa istilahnya, ilmuwan-ilmuwan dari Muslim itu dibantai semua. Sehingga yang pertama kali dicari oleh Rasulullah itu adalah guru ini, seorang guru. Bahkan dia tawanannya itu dia diminta, kamu bisa ngajar nggak, bisa ilmu nggak, kayak gitulah, bisa ngajar nggak, oh bisa dalam konteks apa ngajar. Makanya itu jadi tebusannya dia, itu yang membuat dia merdeka. Artinya Nabi tidak membunuh tawanannya, karena dia bisa mengajar, maka Islam diajarkan oleh orang-orang yang melawan Rasulullah pada saat itu kan. Ya. Nah, kemerdekaan pun begitu, zaman kemerdekaan, sehingga apa istilahnya dulu, asosiasi guru yang pertama itu kan. Nah, mungkin iya pada zaman itu. Nah, kita sekarang ini sudah begitu banyak guru-guru kita, begitu banyak yang memilih jurusan guru, sehingga guru ini sudah tidak bisa ditampung lagi gitu. Lalu apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar guru di sini. Apalagi sekarang, bahkan sekarang ini guru itu akan terkikis kalau secara pengetahuannya. Guru itu akan terkikis. Kenapa? Karena sekarang ini kita mau ilmu apa itu ada di Google.
Kita mau ilmu apa itu ada semua di Google. Ini bukan persoalan apa istilahnya itu, bukan persoalan etika, bukan persoalan kita kalau kita tidak berguru kita salah jalur, bukan persoalan itu. Kan tetapi sekarang tidak perlu kita ke sekolah, bahkan sekolah pun gitu. Makanya tentu kita bahas itu sebetulnya masa depan sekolah. Sekarang tidak perlu kita sekolah, apa yang kita cari di sekolah itu sudah ada di internet. Ada namanya sekolah guru, ya enggak? Ruang guru kan? Ada ruang guru. Sekarang dikembangkan melalui perkembangan ilmu dan ilmu pengetahuan dan teknologi, dikembangkan lagi banyak sekali sekarang yang muncul ruang-ruang seperti layaknya ruang guru, sehingga siswa itu tidak mesti datang ke sekolah, tapi cukup dia buka itu sudah bisa belajar tentang apa yang diajarkan oleh guru, dan itu lebih kompeten, gurunya lebih kompeten, artinya lebih serius di situ. Nah, itu kalau kita bicara tentang persoalan belajar mengajar. Nah, tapi siapa namanya? Kalau menurut Al-Ghazali, apa belajar itu kan dia lebih melihat tentang nilai daripada pembelajaran. Belajar dan mengajar itu artinya pembelajaran itu. Jadi tujuan daripada pembelajaran itu adalah menumbuh kembangkan peserta didik. Nah, ini yang apa istilahnya? Ini yang belum dicapai oleh pendidikan atau berbasis teknologi. Artinya menumbuh kembangkan peserta didik. Artinya tumbuh itu secara logika atau secara pengetahuan mungkin iya. Mungkin iya di situ. Artinya peserta didik itu bisa secara pengetahuan. Tapi secara etika dan moral itu nggak akan bisa disentuh oleh ini kelemahan terkait dengan media. Secara etika dan moral dia lebih kepada individualitas di situ. Dan ini tidak hanya tidak baru-baru dimunculkan, tidak baru-baru dijelaskan. Ternyata dulu setelah kajian kajian tentang Renaissance itu sudah dibaca bahwa manusia abad modern itu akan diarahkan kepada individualitas sehingga sosial itu akan terkikis. Ternyata benar, karena kita mau masuk di industri 5.0 karena di sana lebih banyak kita menggunakan atau menguasai teknologi. Dengan sebab itu pendidikan saat ini itu yang ditekankan sebenarnya karakter yang dua itu, karakter moral dan karakter kinerja. Sebenarnya di dalam pendidikan di lingkungan sekolah, bila ditekankan masalah teori, dia akan masuk ke dalam karakter moral. Tapi seandainya tidak di luar sekolah, itu bisa didapatkan dua hal itu, karakter moral dan karakter kinerja. Contohnya sekarang mahasiswa, sebenarnya di dalam dunia perkuliahan itu titik utama perkuliahan itu adalah membentuk karakter kinerja, sehingga dibentuklah organisasi bagaimana seorang mahasiswa kedepannya bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang dimana dia akan kembali pada asal. Sehingga para guru sebetulnya harus memberikan bimbingan dalam hal gimana sih pembentukan organisasi, gimana sih perilaku organisasi itu. Kebanyakan di dalam mahasiswa saat berorganisasi hanya segelintir orang yang mampu mengungkapkan ide-ide cemerlang, karena belum tertanam di dalam relung jiwanya itu bahwasanya saya dibutuhkan oleh organisasi.
seandainya kita sebagai mahasiswa masuk di dalam satu forum atau organisasi, ketika itu sebetulnya ada mana tersirat bahwasanya organisasi itu membutuhkan potensi yang ada pada anggota. Tapi kebanyakan dari anggota tidak menyadari itu. Sehingga bagaimana caranya di dalam suatu forum itu semua anggota itu mengungkapkan ide-ide atau menyampaikan. Nah, jadinya yang ditekankan di dalam ruang sekolah itu sebetulnya itu kedisiplinan, itu aja. Disiplinan. Bagaimana anak didik atau peserta didik itu mampu memanage dirinya sendiri. Seandainya sebenarnya kita sering keliru dalam mengungkapkan motivasi, atur waktu, kan? Manage waktu, atur waktu. Sebenarnya waktu tidak perlu diatur. Kita bisa membuat lebih daripada 24 jam. Ini kan? Misalnya sekarang 60 jam bisa, 30 jam bisa. Karena ketetapan 24 jam ini kita ikuti sistem daripada Yunani dan Romawi. Sama kayak sekarang. Kalender kan beda-beda kalender. Kan padahal itu adalah masa kan? Tapi bisa kita rubah. Sebetulnya yang perlu diatur adalah bagaimana diri kita sendiri menjalani kehidupan. Betapa banyak schedule atau jadwal dalam ruang lingkup sekolah itu, tapi begitu banyak juga siswa yang tidak masuk. Karena apa yang tidak dimanage oleh guru itu adalah siswanya yang tidak dididik bagaimana cara dia menjalankan jadwal-jadwal. Dia hanya mendidik muridnya bagaimana mengetahui apa yang ada di jadwal itu, tapi tidak mendidik peserta didiknya untuk mengatur dirinya untuk mengikuti apa. Jadinya kedisiplinan yang lebih ditekankan di dalam lingkup sekolah. Masalah karakter, yaitu karakter moral dan karakter kinerja itu kita dapatkan itu di ruang selain ruang sekolah. Cuma dasar-dasar itu kita dapatkan di dalam ruang sekolah. Ayo. Pas. Gimana? Ini kita akan mengarah kepada masa depan guru sebetulnya. Bagaimana guru ini apakah masih relevan tidak pada abad yang 21 ini? Sama kayak kantor pos kan? Udah mulai. Dan sekarang berdasarkan kemajuan teknologi ini udah berapa pekerjaan itu sudah tergantikan oleh mesin. Makanya kemarin mungkin di sini saya pernah ngomong, bahkan pengacara pun itu akan tergantikan nanti oleh aplikasi dan teknologi. Nah, itu sudah dirancang. Bagaimana pedagang-pedagang itu sudah mulai sekarang. Sekarang ada namanya mesin apa ya? Mesin warung lah kalau nggak salah itu. Mesin warung atau apa. Jadi kita tidak perlu artinya tidak perlu kita belanja itu ada orangnya. Jadi cukup misalkan di satu mesin itu terdapat di sana berbagai macam jenis dagangan. Contoh misalkan bawang. Contoh misalnya di pasar kan ada bawang, ada cabai, ada apa gitu. Ketika kita mau beli cabai sekilo misalkan, tinggal kita tekan apa gitu mesinnya itu sekarang sudah ada itu di lembar ya, sedang dikembangkan. Tinggal mesin itulah yang langsung mengarahkan kita cabai sekilo dengan takaran yang sekian. Itu dagang saja itu sudah mulai. Nah sekarang bagaimana bangkrutnya orang-orang yang mendirikan toko? Apa namanya? Mau lama itu coba aja masuk ke sana. Sepi di sana dan banyak toko yang tutup. Kenapa? Karena sudah tergeser kepada baru. Apa namanya ini? Sentrum. Shopee itu sudah ada. Apa istilahnya itu? Shopee COD. Apa ya? Lazada. Lapak ini sudah. Itu kan sudah tergantikan. Tokopedia. Kita beli baju
itu dari tempat tidur. Nggak perlu kita panas-panasan, capek-capek jalan ke sana. Nah, itu sudah dari dagang pun sudah mulai terkikis. Banyak sekali warung yang tutup sekarang. Mereka pindah ke sosmed. Nah, termasuk guru, bahkan sekolah itu sudah mulai. Jadi apa yang kita cari di sekolahan itu ternyata sudah ada di situ, sudah ada sudah di HP, sudah ada. Dan sekarang kemarin pembahasan juga terkait dengan apa istilahnya itu, data-data. Nanti kita tidak akan apa istilahnya capek-capek cari data. Jadi data besok itu akan digratiskan semua, karena akan tergantikan oleh baterai itu, kekuatan baterai. Jangan hitung guru, apalagi guru. Nah, ini kan jurusannya guru semua masalahnya ini. Nah, artinya kalau kita tidak punya inovasi sudah tidak bisa. Dan menjadi guru pun begitu. Tapi saya bukan pesimis, membuat teman-teman pesimis menjadi seorang guru, enggak. Bukan, jangan begitu, bahaya. Nah, guru pun sekarang itu sudah mulai terkikis.